Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bersama Mas Sony Yuliono ya. Ya, dikenal dengan pelukis Bung Karno. Ya, barangkali bisa diceritakan ini awal-awalnya melukis ini sejak kapan? Jadi kebetulan sebenarnya mulai dari SD itu kok sering diikutkan lomba mau di sekolah. Berarti agak bisa dibanding yang lain. Mungkin sampai SMP, SMA. Walaupun tidak pernah menang gitu. Justru lulus SMA itu tertarik untuk lebih memperdalam tentang lukisan. Mulai SMA ya, mulai lulus SMA. Ya, mulai lulus SMA. Karena mungkin pada saat itu nganggur dan sebagainya. Itu mulai kemudian mencoba melukis wajah. Tapi masih di sket pensil. Nah, terus kemudian meningkat lagi mencoba ada ketertarikan untuk melukis kanvas pakai cat lukis. Nah, ya itu mulai saya beralih ke kanvas. Tapi memang sejak awal objeknya manusia ya. Artinya pernah nggak mencoba-coba melukis seperti pemandangan, hewan dan sebagainya? Ya sering juga. Cuman ini kembali ke cerita awal. Pertama saya melukis di kanvas pakai cat lukis. Kebetulan seorang tokoh. Bung Karno pada saat itu ya. Terus saya koreksikan ke teman-teman, ke saudara-saudara kok bagus gitu. Kemudian saya mungkin mulai tertarik untuk memperdalam lagi. Tapi setelah itu sebenarnya juga melukis yang lain. Cuman lebih tertarik ketika melukis tokoh gitu ya. Nah, awal-awal melukis Pak Karno itu yang dalam benak itu apa waktu itu? Ya mungkin karena mengagumi. Dia seorang pahlawan, proklamator, kemudian dari gagasan-gagasan beliau. Akhirnya ketika saya harus umpama saya bisa melukis seorang tokoh besar ini, ada kebanggaan. Dan ternyata bisa. Jadi berarti ini juga ya, mempelajari ya, berarti riwayat hidup, walaupun sedikit tapi tahulah. Itu. Karena kalau kita tidak tahu sama sekali tentang sejarah beliau, sepak terjang beliau, kan tidak ada rasa kagum untuk. Dan agak ini ya, susah untuk bangun imajinasi tentang beliau gitu kan. Jadi mungkin bahwa beliau itu selalu berpenampilan rapi, tegas, kemudian berwibawa, yaitu pedoman itu yang nantinya bisa membuat sebuah lukisan jadi menarik. Kalau yang sudah jenengan lukis ini, temanya tentang apa saja dari Pak Karno itu? Kebetulan yang sering untuk gambar-gambar untuk manusia, tokoh, istilahnya apa ya? Posisi resmi gitu ya, close up atau mungkin setengah badan atau penuh. Tapi kalau untuk ketika waktu beliau beraktivitas itu jarang. Tapi saya lihat juga lukisan jenengan itu bersama dengan para orang-orang yang ada di sekitarnya. Tapi jarang. Jarang. Lebih banyak ke secara personal gitu ya, tidak bersama yang lain-lain gitu ya. Tapi kalau pas yang ketika itu akan Bung Karno bersama rakyatnya, itu memang murni karya. Jadi kita tidak mencontoh. Kita berimajinasi, kita tuangkan di situ. Kira-kira seperti apa ketika Bung Karno di antara rakyatnya. Tapi kalau yang close up atau profil utuh gitu kan mencontoh. Yang tidak mencontoh tadi dari hasil imajinasi. Apa saja itu temanya yang sudah terangkat selain dari lukisan yang bersama rakyat tadi? Ada itu sosok Bung Karno tetap, cuman saya pernah mencoba tanpa contoh. Itu juga bisa ada. Kemudian ada yang dari contoh foto, tapi saya gabung, misalkan dari 3 foto saya gabung jadi 1. Karena kadang Bung Karno ketika ada di fotonya itu secara posenya bagus, tapi kadang sorot mata tidak ke depan, mungkin agak ke
Akhirnya saya kurang marem misalnya. Saya gabung bagaimana dengan pose itu Bung Karno melihat. Sehingga ketika orang itu melihat lukisan beliau itu seolah-olah juga dilihat oleh Bung Karno. Akhirnya gambar itu menjadi komunikatif dengan orang yang melihat gitu kan. Jadi ketika kita melihat lukisan beliau itu kita bergeser kemana seolah-olah juga beliau juga terus melihat itu dari ini tadi dari coba-coba terus menganalisa bagaimana akhirnya lukisan itu bisa jadi. Memang hasilnya beda lebih ini. Terus kemudian sudah berapa banyak yang jenengan sudah lukis ya? Atau berapa banyak gambar yang sudah ya itu nggak terhitung gitu ya? Dianggap aja mungkin berapa 100 atau berapa. Nah kemudian yang paling unik dari Pak Karno menurut panjenengan itu apa? Atau mungkin dari sisi ini karena keunikannya mungkin agak susah untuk digambar, butuh konsentrasi tertentu atau butuh imajinasi tertentu begitu. Jadi ada beberapa alasan kenapa saya yang paling awal atau mungkin porsi sekarang pun saya masih tetap tertarik untuk melukis Bung Karno yang hasilnya lebih bagus. Yang pertama, wajah Bung Karno itu kan hampir semua orang sudah tahu, sudah paham. Nah, di situ ketika seorang pelukis itu ada sedikit kesalahan, itu ketahuan. Wah, Bung Karno kok gini. Akhirnya dari situ saya tertantang bagaimana nantinya tidak disalahkan orang. Nah, dari situ kemudian menemukan bahwa ternyata karakter dari Bung Karno terutama wajah itu unik. Langsung contoh misalkan alis mata ini pun tidak sama. Kemudian telinga, kemudian ini pipi itu ketika Bung Karno menghadap ke depan persis itu juga tidak simetris. Makanya dari beberapa pertimbangan tadi mungkin seorang kameramennya pada saat itu menata bagaimana ketika Bung Karno di foto close up itu pasti agak miring. Sehingga ketika dilihat itu pas. Kelihatan simetris gitu kan ini. Terus kemudian ada ciri khas ini urat lipatan kulit di antara mata ini pun kanan kiri tidak sama. Kemudian hidung tidak mancung tapi juga tidak pesek. Tapi ketika dilihat enak. Tapi kayak lipatan mata itu kan kadang-kadang terbawa oleh umur. Jadi melihat nggak jenengan dari misalkan ada perubahan dari lipatan mata dari terutama biasanya tahun itu. Standarnya manusia kan kantong ini semakin tua, kemudian guratan di sini semakin banyak. Tapi yang saya maksud tadi antara kanan dan kiri itu tidak sama. Tapi maksudnya perubahan guratan tadi panjenengan ikuti ya? Iya, jadi misalkan saya mengkritisi, anggap saja posisi saya sekarang bukan pelukis, saya mengkritisi pelukis. Saya harus pelukis itu ketika saya tanya hasil lukisannya, seorang pelukis harus tahu ini pas umur berapa. Betul. Artinya kan kita bisa melihat ya, pada ini lukisan pada usia berapa atau kisaran tahun berapa kan bisa bisa dibaca begitu. Karena itu nanti pengaruhnya. Jadi kita nggak asal-asalan. Misalkan Bung Karno memakai baju warna yang coklat tua. Kalau warna coklat tua kita juga harus paham bahwa warna coklat tua itu yang dipakai atributnya kepangkatan yang seperti apa. Karena ketika itu nanti pakai baju yang hijau tua juga beda lagi. Ketika pakai yang putih juga beda lagi. Jadi tidak bisa atribut yang harusnya di putih ditempelkan yang di yang coklat atau yang hijau begitu. Jadi jangan sampai saya melukis itu memburu bagaimana bagus, bagaimana rumit bagus, ganteng enggak. Tapi bagaimana ini loh seorang Bung Karno konteksnya pada saat itu. Ini loh seorang Bung Karno. Karena memang melukis itu kan sebenarnya kan menggambarkan suatu peristiwa. Ini yang agak susah ya. Dulu pernah juga ada, bukan mengkritik ya, tapi bertanya. Loh, kopiah, peci itu kan harusnya kalau
memakai yang bagus kan lurus. Yeah. Lah ini kenapa digambar miring? Nah, saya pun juga paham karena orang itu belum paham bahwa memang Bung Karno ketika mau memakai peci pasti miring ke kiri, pasti ini mepet ke alis. Seperti itu. Nah, itu kan kalau tidak mempelajari riwayat beliau, sejarah beliau kan nggak paham ya. Baju biar lebih seni, lebih bagus dibuat lekuk-lekuk. Padahal Bung Karno itu selalu setrikanya kimpleng. Ini termasuk orang yang perfect dia. Nah, kemudian dari sekian lama melukis ya, yang paling spesial lukisan panjenengan itu yang lukisan yang mana? Gitu. Kalau yang paling spesial saya pasang di rumah ada. Kebetulan itu beberapa kali mau dibeli orang juga enggak saya teman-teman itu ya. Karena punya kenangan tertentu. Iya, jadi bukan spesial berarti hasilnya ini bagus enggak, tapi ketika proses itu ada yang membuat apa ya? Akhirnya menjadi kelangenan gitu. Apa itu yang itu? Ya karena pada saat itu saya membuat lukisan itu memang benar-benar saya pengen membuat dan itu nggak diburu waktu, nggak diburu hasil. Jadi mungkin satu hari cuma 2 jam, besok lagi 5 menit, mungkin lusa 1 hari full. Jadi ketika jadi ya enak dilihat. Beda ketika saya harus melukis dengan angan-angan ini satu bulan harus selesai biar dapat uang lah. Hasilnya sudah nggak maksimal. Kalau yang ini paling lukisan paling besar tadi? Ya pernah tahun sekitar 2014 kalau nggak salah itu saya melukis sendiri itu ukuran tingginya 22 meter, lebarnya 10 meter. Kebetulan itu masuk di rekor lukisan terbesar dan tertinggi sedunia untuk lukisan Bung Karno. Waktu itu kok melukis membuat lukisan sebesar itu waktu itu apa ininya? Apa namanya? Momennya atau waktu itu motifnya apa waktu itu? Jadi ada 3 orang kalau nggak salah itu 3 orang awalnya nongkrong. Ini kebetulan sama-sama pengagum Bung Karno. Ayo kita buat kegiatan yang beda. Pada saat itu yang muncul justru saya mau melukis banyak gambar Bung Karno. Jumlahnya dalam satu lukisan itu gambarnya banyak gitu. Yang akhirnya kan di lain waktu akhirnya terwujud yang sekian ratus itu. Tapi pas yang lukisan besar itu muncul itu sebenarnya pengennya melukis banyak tapi waktu persiapannya mepet. Bagaimana kalau melukis satu tapi besar tinggi? Nah itu baru. Itu sendirian ya, betul? Dengan dibantu masyarakat swadaya, urunan, ada yang 1000, ada yang rokok, ada yang kain, akhirnya terwujud itu 22 kali 10 meter. 10 meter sendirian. Itu berapa lama? 1 bulan setengah. 1 bulan setengah ya. Pulangnya ya kadang 3 hari sekali. Itu tidur di depan lukisan. 1 bulan setengah itu rata-rata dalam 1 hari berapa jam itu? Antara kalau efektifnya saja di luar istirahat ya paling sekitar 8-10 jam. Jadi pagi mungkin sampai siang, terus nanti mungkin sore, terus malamnya 2-3 jam, terus tidur sebentar lagi. Gitu. Ya ada yang pada saat tertentu terus lagi mood mungkin lagi asik sampai 24 jam juga ada. Pernah itu ya. Ada yang tidur tidur terus itu. Tapi ya rata-rata memang perharinya kurang tidur. Kalau untuk melukis itu biasanya kan orang butuh mood ya, butuh ada gagasan gitu. Ini biasanya muncul gagasan atau muncul mood itu di waktu-waktu apa? Pagi, siang, sore, malam. Ya secara situasinya yang nyata aja kalau malam sepi. Memang agak mudah untuk fokus. Karena kalau kita ngelukis ada orang lihat bagus juga sebenarnya interaksi, tanya, hilang udah. Hilang idenya. Apalagi kalau ada yang gambar telinga belum jadi kok sudah lo telinganya kok gitu hilang lagi. Lah memang belum jadi. Belum jadi masih nyantai rokokan kan gitu.
Yang terbesar itu pose Pak Karno sedang apa itu? Lukisan yang terbesar itu? Ya berdiri Berdiri tegak, pegang tongkat komando itu ya? menghadap ke depan. Ya. Walaupun sebenarnya dicontoh Ya. itu nggak menghadap ke depan, Ya. ke depannya jauh, Ya. bukan ke penglihat. Ya, ya. Tapi karena itu tadi dikolaborasi sudut Ya. pandangnya pakai yang ini, posturnya pakai yang ini, Ya, ya. backgroundnya pakai yang ini, akhirnya itu ada. Oh iya ya itu. Jadi selama 1 bulan setengah Iya. ini melukis sendirian. Ini Iya. sesuatu yang luar biasa menurut saya ini ya. Ini. Nah waktu itu untuk ini merancang konsepnya waktu itu. Artinya konsep ini lukisan ini saya buat seperti ini. Itu sendirian atau ada teman-teman yang memberikan satu Yang khusus teknisnya soal lukisan sendirian, Hmm. itu saya buat master dulu 2 meter. Jadi lukisan yang nanti saya aplikasikan di kanvas besar itu Ya, saya ya. buat dulu yang 2 meter. 2 meter. Ini ketemu, Ya. ini sebagai master contohnya Ya, saya ya. melukis besar. Jadi melukis besar itu sambil lihat master itu. Ya. Itu berapa lama bikin masternya? Ya 2 minggu karena harus mencoba pose-pose Sampai di luar di luar yang 1,5 jadwal itu. 1,5 bulan itu tadi ya. Iya. Setelah Iya. itu jadi, Hmm. teman-teman kita kumpulkan, Hmm. yuk kita punya kegiatan ini. Berangkat ya Berangkat, udah ya. mulai Itu di mana itu melukisnya? di Istana Gebang, Istana rumah orang tua Bung Karno. Iya. Iya. Terus sekarang lukisan itu di Di Istana Gebang, Istana Gebang, karena ya. kita mungkin biar terawat dan Ya, sebagainya kita serahkan ke pemerintah Ya. pada bidangnya, Ya, ya. dinas pariwisata. Tapi memang secara umum melukisnya memang di Istana di Gebang. Istana Gebang total. Ya. Iya, iya. Kenapa kok tidak mungkin mencari tempat yang lain, bikin semacam sanggar atau apa untuk melukis itu? Mungkin salah satu pertimbangannya tempatnya luas Mhm. di Balai Kesenian itu Ya, karena ya. lebarnya 10, Ya, kemudian tingginya 22, kan kita gulung itu teknisnya, tidak langsung jadi. Ya, ya. Kita gulung. Terus suasana. Ya, Nah ya, mungkin ya. kalau saya ngelukisnya di rumah, anaknya rewel. Repot. Iya. Jadi tempat itu membantu imajinasi Iya. pada saat melukis ya. Sebenarnya bukan membantu secara langsung bahwa kalau saya di tempat itu dan tidak di tempat itu nanti hasilnya beda, enggak. Ya. Ada rasa tanggung jawab. Ya. Saya sudah di tempat rumah orang tua beliau, Ya. jadi keseriusan untuk mengerjakan itu lebih lagi. Lebih terasa begitu ya. Iya. Ya. Terus kembali ke tema tadi. Jadi tema-tema yang sering panjenengan angkat terkait dengan ini. Karena gini, kadang kan sama-sama lukisannya, sama-sama berdiri, tapi kan barangkali konteksnya berbeda. Ada yang pakai komando tokat komando, Ya. ada yang mungkin sedang kesannya agak rada santai gitu kan. Nah ini kebanyakan yang resmi atau yang seperti apa, atau bisa diceritakan temanya? Ini salah satu contoh yang sudah saya kerjakan. Saya kan juga pernah melukis 114 karakter Bung Karno dalam 114 meter kanvas. Itu mulai masa kecil sampai beliau wafat ada semua. Ada semuanya. Dimana pada saat itu dia memakai seragam peta. Ya, ya. Dimana pada saat itu masih pegang rokok. Nah itu ada semua. Ada semuanya. Jadi sebenarnya imbang, tidak hanya pada pose yang resmi, tapi gitu ya. ada semua. Ya, jadi sejak katakanlah masih kecil atau masih muda, sekolah masih HIS sekolah, itu sampai kepada wafat. Ini ada semuanya. Ada semua. Ini sumbernya dari mana ya, panjenengan? Kalau itu dari buku, Dari buku, dari dokumen. Dari Memang dokumen ada. gambar yang ada di situ bisa dipertanggungjawabkan. Ya, Kita nggak ngarang. Nggak ngarang. Iya. Kalau itu memang mencontoh ya. Ya, jadi contohnya misalkan orang yang kurang paham tentang Bung Karno, loh gambar Bung Karno kok rokokan, nggak sopan. Bung Karno memang perokok. Ya karena dia nggak tahu sejarahnya ya. Iya. Tapi pernah nggak satu misal tidak ada gambarnya, cuma panjenengan membaca sejarah beliau, gitu kan, sedang apa begitu, kemudian panjenengan lukis. Ya beberapa kali. Belum sampai. Itu cita-cita juga sebenarnya. Yang sudah apa yang sudah terwujud dari situ? Itu salah satu contoh yang
3 tahun kemarin tanggal 17 Agustus di makam Bung Karno on the spot istilahnya melukis langsung. Kita di depan pusara di halaman itu melukis langsung imajinasi. Di situ mungkin muncul ide saya tidak melukis batu nisannya, tapi melukis Bung Karno di tengah rakyatnya. Yang ada yang duduk-duduk, ada yang di tengah rakyat itu. Ya, cuman itu coraknya kan ekspresi, bukan realis natural, tapi ekspresi aja. Itu sudah berapa yang corak seperti itu? Beberapa, nggak banyak, paling 3 atau 4 gitu aja. Tapi memang saya pengen juga. Artinya kan begini, kadang sejarah itu memang hanya ditulis, tidak ada fotonya. Nggak ada fotonya. Nah, ketika itu bisa digambar, dilukis itu kan menjadi lebih kuat. Iya, bisa. Misalkan mungkin contoh bagaimana Bung Karno bertemu dengan Bapak Marhen. Ya, betul lah. Seorang petani itu. Betul. Itu kan kayaknya belum banyak gambarnya ya. Nah, ketemu dengan seorang Marhen, Pak Marhen kan ini. Marhen itu kan petani itu kan. Ini yang kayaknya belum ini. Belum ya. Nah, mungkin dari nilai-nilai atau katakanlah semacam pesan-pesan ajaran Bung Karno yang cukup menancap di dalam pikiran panjenengan apa itu? Gotong royong. Ya. Bagaimana budaya itu memang harus kita pertahankan, kita tingkatkan. Karena ternyata gotong royong itu memang luar biasa. Ada komunikasi dengan sesama, saling menghargai, membantu. Iya, gotong royong. Selain itu mungkin ada yang agak-agak kalau yang ini yang begitu apa namanya? Mungkin menancap dalam pikiran. Mungkin ini berdikarinya. Dengan kemampuan seperti ini, bagaimana kita bisa percaya diri, kita bisa mampu untuk survive, untuk berusaha lagi lebih bagus. Tidak tergantung dengan sesuatu yang menggiurkan misalkan. Kalau bahasa kerennya apa itu, antaranya yang marhenisme, kapitalisnya dan sebagainya itulah. Itu jadi kemandirian. Kemandirian. Dan itu namanya memang ini menjadi salah satu kunci pemikiran Pak Karno dalam baik beliau sebagai aktivis pergerakan maupun beliau sebagai presiden dan sebagainya, hanya itu. Nah, ini sudah ada belum sketsa untuk mewujudkan tadi beberapa pemikiran Bung Karno terkait dengan tadi gotong royong, belum ya? Angen-angen tadi itu ya? Pengen tapi belum. Tapi ada ya rencana untuk melukiskan itu kan ini. Karena kebetulan di arah karya saya, lukis saya itu kan tokoh dan budaya. Jadi tidak mengembang ke banyak hal, kecuali kalau pesanan kan beda. Itu ada. Tapi sering ya dapat pesanan itu hidupnya dari itu. Sekarang ketika melukis sama-sama Bung Karno, kemudian melukis pesanan, itu rata-rata berapa lama dibutuhkan untuk melukis itu? Ya kalau agak maksimal dan memang ini enak untuk melukis 3 minggu 1 bulan. 3 minggu 1 bulan. Cuman kadang pas di tengah kegiatan terus ada sesuatu yang memang mungkin lebih penting dan akhirnya kan tertunda-tunda. Ya rata-rata 1 bulan lah. Rata-rata 1 bulan ya. Tapi kalau bukan pesanan itu bisa berapa lama? Ada yang sampai 6 bulan. 6 bulan. Ada yang 1 minggu. Jadi tergantung ininya. Tergantung mood Tergantung. Kalau pas lagi pengen mungkin agak coraknya ekspresi agak kasar gitu, kadang semalam juga bisa. Kadang ditutup lagi. Memang untuk kepuasan dulu sambil melatih. Menentukan corak-corak itu tadi. Nah, kemudian ini dari beberapa pikiran Pak Karno tadi yang panjenengan rencanakan untuk juga bisa dilukis gitu kan. Nah, ini kira-kira masih apa yang kira-kira masih sesuai atau masih cocok nggak dengan konteks saat ini kira-kira?
kalau menurut saya sebenarnya cocok ya, kayak gotong royong Gotong royong. masih tetap cocok, kemandirian, nah ini masih tetap cocok. Atau mungkin secara global langsung aja nyuwun sewu. Iya. Pancasila itu Oh, iya. sampai Betul. sekarang sampai kapanpun Iya. tetap cocok. Tetap cocok gitu kan ini. Tinggal bagaimana kita menerjemahkan pada Iya. konteks Jadi saat ini. tidak menelan mentah-mentah di kalimat tersebut, tapi ada penjabarannya. Ya, ada penjabaran dari itu ini. Nah, kemudian ini yang mungkin yang agak-agak akhir gitu kan. Apa sih pesan panjenengan yang panjenengan bawa dengan lukisan-lukisan Bung Karno tadi? Awal generasi muda Iya. tetap ingat, tetap tahu, tidak lupa bahwa Iya. ini loh sosok Bung Karno, Pahlawan kita. pahlawan, seorang Iya. proklamator, Proklamator kita. bapak bangsa. Iya, Nah, iya. setelah itu kenapa kok sampai disebut bapak bangsa? Proklamator. Nah, di Iya. situ kan ada beberapa buku, tulisan, Iya. ide dari Iya. Bung Karno itu yang mana kalau memang itu bisa kita teladani, bisa Iya. kita lakukan sekarang ini untuk mengisi kemerdekaan, untuk melatih kemandirian dan sebagainya, Iya. kenapa tidak? Iya, iya. Tapi apakah memang ini sekarang sudah mulai dilupakan gitu ya sosok Bung Karno? Iya. Sudah mulai dilupakan Iya. ya. Panjenengan merasakan itu ya. Iya. Walaupun sebenarnya kalau di kita karena banyak. Mungkin bukan melupakan ya, mungkin memang tidak tahu. Oh gitu ya. Informasi hal-hal seperti itu Mhm. untuk penularan ke generasi mudanya kurang. Masih kurang itu. Iya. Saya beberapa kali berkelana Iya, ke iya. luar provinsi. Iya. Itu ada salah satu tempat yang tidak saya sebutkan. Iya. Itu SMA. Ketika saya tanya langsung hafal Pancasila, hafal sila keempat, itu harus ngejar dulu dari 1. Ada itu. Padahal itu kan sudah sejak SD Iya. diajarkan itu. Nah, mungkin malah tokoh-tokoh yang sering di TV juga ada yang Bisa hafal. lupa. Itu masih hanya itu. Iya, iya. Nah, sekarang misalkan satu RT aja, Iya. per RT berapa yang hafal hari kelahiran Bung Karno? Iya, iya, ini. Belum nanti tanggal berapa, terus Tanggal haul berapa. tanggal berapa dan Iya. sebagainya. Apa buah pikir, buah karya Bung Karno yang diberikan ke bangsa ini? Iya, iya. Ini yang seringkali dilupakan oleh generasi muda gitu kan. Makanya saya kira ini cukup penting untuk melukis itu untuk mengingatkan generasi muda. Iya. Karena kalau dulu kan teks ya, teks tulisan. Sekarang kan banyak gambar-gambar yang bisa Ya, kita karena sebutkan. zaman ya. Zaman karena zaman. Bagaimana bisa lebih tertarik? Ya, Nah, betul. kalau hanya tulisan kan kurang menarik mungkin. Iya, iya. Tapi ada lukisannya. Iya. Oh, Bung Karno di ND itu Iya. kondisinya seperti ini. Ya, betul. Ya, ini kondisi-kondisi Bung Karno pada saat beliau berjuang untuk Iya. kemerdekaan Indonesia itu kan harus kita ingat gitu kan ini. Dan lukisan saya kira menjadi satu alat yang cukup cukup efektif gitu kan. Nah, mungkin ini juga yang paling patut untuk dicontoh terhadap Pak Karno itu apa kira-kira? Ya semua. Enggak, Ya yang jelas Hmm. kalau namanya kita mencontoh itu kan yang bagus. Ya. Cuman dari yang bagus itu awalnya yang paling menonjol. Ya. Kan banyak menurut saya. Kalau saya yang terkesan atau mungkin sangat tertarik mengagumi beliau itu ketika dia berani mempunyai sikap tidak ikut kelompok negara yang sana, tidak ikut kelompok negara sana. Yeah. Dia punya prinsip bahwa Indonesia bisa mandiri Yeah. dan berani mengumpulkan pendapat pada Yeah. saat sidang tentang rumusan Pancasila, Yeah, yeah. bahkan sampai ke proklamasi. Ya, ya. Keberaniannya itu. Non-blok itu ya. Iya. Memang nah sekarang itu kira-kira itu masih dipegang nggak oleh kita ini yang itu pikiran-pikiran non-blok tadi? Paling 20%. Kalau sekarang prinsipnya kok susah-susah. Badi apa ora? Nah ini yang Kalau artinya- dulu Bung Karno seorang tokoh tidak Iya. punya rumah, ya, digembleng di pengasingan, ya betul. penjara.
Nah ini yang menurut saya Kalau sekarang harus kita saya mungkin jelas nggak bisa lah suruh mimpin orang banyak Ya. nggak digaji. tapi yang jelas adalah semangat berjuang beliau Iya. walaupun tidak menghasilkan harta yang berlimpah gitu. Ini saya kira cukup cukup menarik untuk kita pelihara gitu kan, dari seorang Bung Karno. Nah yang terakhir untuk melukis itu kira-kira ini agak sensitif ini. Iya. Berapa sih harga Variatif. variatif? Karena mulai dari Karena seni itu kan bisa ya mulai dari 1 juta sampai 500 juta bisa. supaya ini nanti pemirsa bisa tahu Oh, gitu. jangan khawatir. Bisa diatur. Misalkan gitu. lukisan itu standarnya 5 juta. Ya. Dibuat 3 juta juga bisa. Ya. Kan nanti tergantung proses dan bahannya. Ya. Saya harus berproses dari 0 sampai 100% atau hanya dari 50 sampai 100 atau Ya. mungkin dari 90 Ya. bisa. Tapi Bahan ukurannya kalau ukuran saya Standar. kira tidak ada pengaruh. Tidak Ukuran ada itu 1 meter dengan 2 meter selisihnya cuma berapa. Tapi kerumitan bahan ya. proses itu ya. Kalau misalkan pengen cepet terjangkau ya yang 80% dicetak kanvas, saya tinggal make up aja. Tapi kan orang nggak tahu. Iya. Tapi nggak harus terbuka. Iya. Ini anggaran sekian bisa kok. Tapi caranya seperti ini. Ya. Saya pengen yang total karya dari 0 sampai 100%. Iya. Oh berarti saya angan-angan pengerjaannya sekian. Nanti Iya. kekuatan mutunya sekian Iya, baru iya. ada. Jadi bisa sesuai kebutuhan orang yang mau pesan gitu kan. Iya. Ya. Mungkin yang paling akhir ini pesan panjenengan untuk kita ini anak bangsa generasi penerus yang sekarang sudah semakin melupakan para tokoh bangsa termasuk Pak Karno itu kan sudah semakin banyak yang Iya. lupa Jadi atau tidak tahu. kalaupun tidak tertarik Ya. dengan ketokohannya, Iya. dengan personalnya, setidaknya ayo kita pertimbangkan tentang ilmu, pesan atau hasil karya dari Iya. buku dan tulisan Iya. para tokoh bangsa ini Iya. untuk kita terapkan sekarang. Ya, perjuangan beliau. Bagaimana dulu para tokoh selalu kita harus bersatu Iya, untuk melawan penjajah, Ya, betul. bertekad merdeka atau Iya. mati, Iya. gotong royong, Iya. terus mandiri. Hmm. Jadi ajaran-ajaran itu yang kita Iya. gunakan. Mungkin dengan tokohnya kurang, Iya. nggak asik. Ya. Tapi kalau ajarannya bagus, kenapa Iya. tidak? Tapi aneh juga kalau satu bisa melihat Pak Karno itu kok tidak begitu merasa kurang asik gitu kan. Karena lukisan beliau atau foto beliau kan selalu menarik gitu. Pak Karno itu kan termasuk tokoh yang cakep gitu kan. Tujuan, gagah. Artinya cukup memberikan inspirasi lah kepada orang-orang yang melihat foto beliau gitu. Nah, makanya menurut saya aneh ya kalau orang tidak kemudian appreciate terhadap ini Pak Karno. Dan baik, jadi itu ya, jadi yang bisa bisa disampaikan kepada generasi sekarang ini bahwa ketokohan beliau, ilmu beliau, kemudian perjuangan beliau yang luar biasa dibuang kemana-mana itu untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ini yang harus kita teruskan. Dan yang paling nyata sampai sekarang adalah Pancasila. Ya, ini betul. Ini kan rumusan beliau Iya. sampai sekarang ya, yang ini bisa dijadikan dasar untuk menata Indonesia. Iya. Baik, sementara itu Mas Sony, Iya. terima kasih sudah berbagi cerita ini. Sama-sama. Tentu ini cerita yang sangat menarik ya. Kenapa? Karena ini founding father kita, proklamator kita yang ajarannya pasti tidak lepas dari kepentingan Indonesia di masa depan ini, yang beliau sudah menatap ya sejak sebelum tahun 45 ini menatap Indonesia itu nanti akan seperti ini saya kira, atau harus seperti ini, akan dibawa seperti ini. Saya kira ini kita harus lanjutkan ya. Baik, terima kasih Mas Sony, mudah-mudahan sekali lagi memberikan inspirasi kepada pemirsa sekalian. Baik, demikian pemirsa perbincangan saya dengan Mas Sony Yudhoyono, seorang pelukis Bung Karno
yang berasal dari Blitar. Mudah-mudahan ini memberikan inspirasi bagi kita semua untuk melanjutkan perjuangan beliau dalam mengisi kemerdekaan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.